Oke, selamat siang Kontrakom. Kembali lagi bersama saya Desriani di podcast Swarimba, Suara Rimbang Baling. Nah, kali ini kita sudah kedatangan nih tamu yang luar biasa, dan tentunya dari jauh ini, pokoknya jauh banget nih dari studio kita nih, jauh banget mereka nih. Mungkin kita spill dulu sedikit ya, teman-teman, bintang tamu yang luar biasa kita. Mungkin Mbak bisa perkenalan diri dulu. Dari mana, siapa namanya? Siap, terima kasih Mbak Yani. Iya. Halo semuanya, jadi perkenalkan namaku Putri. Jauh dari pulau. Jauh kan Tebak jauh nih kan? pulau di mana? Di mana ya? Di Bengkalis. Jauh ya. Tepatnya di kota Bengkalis. Kejauhan Kak Putri nih main ke sini nih. Iya, diajak nih sama tim-timnya PK. Jadi pengalaman menarik ya Kak Putri ya. Luar biasa Mungkin banget. Abang bisa perkenalan diri dulu, Bang. belum kenalan Abang udah ketawa ini. Iya, gimana, sangat luar biasa ya kayaknya nih ya, karena kita mungkin bisa dibilang kabupaten yang sama, tetapi beda tempat. Iya. Ya, kalau Kak Putri ini dari pulaunya, saya dari seberangnya. Daratannya. Bawah daratannya Kak Putri, daratannya. pulaunya daratan. Tapi sama kabupaten. Sama kabupatennya. Iya, nama saya Deden Sosgiarto. Panggilannya Bang? Panggilannya mau yang keren atau yang mau yang biasa aja? Boleh, keren boleh deh, yang biasa boleh. Biasa orang manggil Om Deddy. Oh, nggak pakai Corbuzier ya, nggak botak tapi ya. Terus door ya. Dan ototnya harus gede loh. Ya mungkin Kak Putri sama Bang Deddy nih, mungkin dari Kak Putri dulu nih. Kegiatan Kak Putri nih ngapain nih dari jauh-jauh dari Bengkalis nih ke Kampar nih, ke Kampar Kiri Hulu lagi. Betul. Iya, ngapain Jadi sih Kak Putri? Oke, ya, jadi di sini sebenarnya panggilan sih. Nah, Oh, panggilan, ya. dari teman-teman untuk sedikit memberikan edukasi tentang pendampingan UMKM, Iya. tentang penguatan manajemen kelembagaannya. Nah, di sini didampingi oleh yang sangat luar biasa teman saya ini. Beliau juga dosen ya. Oh, Dosa luar harus ada biasa. ini. Iya, jadi dia ini memiliki perusahaan tentunya, perusahaan ekspor, dan itu di mana model-model bisnis itu mereka sudah ini ya, sudah terintegrasi gitu. Iya, begitu. Jadi kayaknya cocok nih diajak collab. Oh gitu ya. Dan jujur aja pengalamannya nggak terlalu banyak sih Mbak, tapi mulai dari kecil-kecilan lah kita bantu untuk UMKM seperti itu. Karena dari yang kecil itu kita bisa jadi besar. Kalau nggak ada yang kecil nggak bisa besar kita. Sebenarnya nggak pede sih Mbak. Harus pede, intinya kita Iya. harus menaikkan value kita sendiri. Oke, branding ya, Iya. personal branding. Personal branding harus itu. Mungkin Bang Deddy bisa ceritain sedikit sih Bang untuk latar belakang Bang Deddy lah. Oh iya, terima kasih Mbak Yani ya. Ya. Ini sebelumnya tuh latar belakang yang sangat keren sekali harusnya yang ditampilkan sama Mbak. Tapi keren sih, keren. Iya. Keren sih, menurut saya keren banget ini. Sangat menjual sekali ya Mbak Putri ya. Kok saya? Oh iya. Oke. Ya, saya lulusan S1 di Winsus Karyau, Teknik Industri. Saat ini sedang mengikuti program profesi insinyur di UNRI. Sekaligus mengajar mengajar di UIN, dan itu di bidang research tentang bisnis dan pengembangan. Iya. Dan untuk bagaimana bisa kok ada sih ini, nah di awal kita melihat potensi itu dari bisnis itu, pertama adalah di Riau ini kebanyakan UMKM yang tidak tersalurkan. Iya, benar. Betul. Jadi UMKM ini mereka tuh tahu buat produk tapi nggak tahu memasarkan. Iya, benar sekali. Terus Pengembangannya terbatas. Jadi kita berupaya bagaimana sih produk-produk mereka dapat berkompetisi di luar, apalagi demografinya di Riau ini sangat dekat dengan Singapura, Malaysia, dan pasar-pasar internasional. Terlebih harga distribusi lah kita lihat kan. Sehingga mendorong saya untuk memahami lebih dalam terkait tentang bisnis ini. Kayak background saya itu kan teknik industri. Iya. Itu lebih ke manajemen manufaktur, tentang organisasi, serta bagaimana operasionalnya. Tetapi dengan adanya semangat dan dorongan ditambah dengan banyak pengalaman teman-teman, dapat memberikan insight-insight baru. Sampai hari di mana saya memberikan gambaran-gambaran yang saya dapatkan di PK ini gitu. Jadi kesempatan kita untuk belajar. Betul, seharusnya saya belajar bukan. Iya, masih belajar, apalagi di umur-umur kita masih muda ini gitu. Masih muda ini tuh harus berpotensi sekali mengubah sesuatu gitu yang dari biasa mungkin menjadi luar biasa gitu ya. Betul. Bang ya. Nah, untuk Kak Putri sama Bang Deddy nih, kan diundang ke sini oleh pihak kayak PK ya. Ngapain sih Kak?
Kita itu ada pelatihan ya, tapi kalau bahasa kita tuh sharing bersama atau belajar bersama. Ya. Karena dari kita sharing bersama untuk pengembangan UMKM secara kelembagaan itu bagaimana nantinya nggak habis sampai di sini. Ya. Tapi bagaimana nanti kita punya rencana tindak lanjut, kita kasih tantangan kepada audiens selaku UMKM-nya, bagaimana nih ke depan progres ke depannya. Nah, itu yang harus kita dorong bersama dengan berbagai macam kerjasama dari pihak lainnya seperti YPK atau beberapa lembaga lainnya. Seperti itu sih Mbak. Bagaimana sih, kan sudah berjalan berarti ya kegiatan sharing bersama. Sudah hari ini tepatnya. Baru Bagus. selesai. Baru selesai. Langsung berarti dicuri kita ke sini gitu ya. Langsung diculik kita. Iya. Bagaimana sih tanggapan Abang dengan sharing bersama tadi? Luar biasa ya. Di sini tuh Semangatnya ya. antusiasnya masyarakat tuh luar biasa. Betul. Iya. Mereka tuh ingin kembang, ingin memberikan terbaik kepada daerah mereka. Apa sih potensi-potensi daerah nih? Bahkan kita aja yang nggak tahu potensi pun jadi tahu gitu. Iya. Oh, ternyata ini punya market loh. Iya. Ternyata mereka tuh mampu loh. Dan mereka hanya butuh sedikit dorongan loh. Dan apalagi dibantu oleh teman-teman PK. Mereka difasilitasi, diberikan mentoring, diberikan pengarahan, itu luar biasa. Saya yakin ini nggak lama lagi, beberapa tahun ke depan ini yakin jadi tempat yang maju. Amin. Amin, Asli, amin, ya ini rabbal alamin. maju ini, Iya. luar biasa. Nanti kalau kita udah lebih maju berarti datang lagi lah Bang sih. Amin, Amin ya. ya, mudah-mudahan umur panjang ya. Iya, Mbak, ya. YPK silakan datang ke Bengkalis. Iya, nanti YPK kita sampaikan ke YPK nih. Terus apa sih Kak yang perlu dipersiapkan nih untuk atau yang diperbaiki dari UMKM daerah sini? Bang Balin. Iya. Oke, kalau menurut diriku sendiri itu pertama adalah manajemen lembaganya sih. Jadi di sini kan masih per kelompok, jadi Iya. masih random banget. Ketika semuanya kerja nih memproduksi. Tapi kalau secara manajemennya tuh kita harus punya job desk sendiri gitu, Mbak. Misalnya ini bagian promosinya ini gitu, ada bagian produksinya seperti ini. Nah, ada bagian-bagian yang lainnya orang lain juga gitu. Tapi dalam satu kelompok lebih ke manajemen sih, Mbak. Manajemen, terus bagaimana yang paling terpenting adalah promosi. Promosi Ya, promosi itu yang sangat penting sih. Iya, itu paling penting. Kalau menurut Abang nih, Abang Dedi nih, apa sih yang harus diperbaiki dari UMKM ini gitu? Dari sektor banyak hal ya, tetapi baik dari wisata, dari budaya semua sudah oke. Yang Iya, dibutuhkan adalah organisasi yang terintegrasi, Organisir. terorganisir gitu Iya. ya. Karena mereka ini Mbak, mereka tuh meskipun sifatnya adalah individual yang kita tahu, tapi mereka punya potensi. Mereka mau belajar dan mereka antusiasnya sangat luar biasa. Bahkan kita yang memiliki ya standar kita pengetahuan terhadap Riau aja lah. Riau ini memiliki budaya yang Melayu dan di sini pun beragam ada budayanya. Ada tariannya, ada Iya, tarian benar. khususnya, ada makanan khususnya, sehingga ini jadi nilai jual baru nih. Di Riau ada wisata namanya Rimbang Baling ternyata. Nah, itu hebat. Itu sangat luar biasa dan sangat-sangat menjual sekali untuk kedepannya. Iya. Oh, gitu. Terus harapan kedepannya kalau bisa kerjasama dengan koperasi juga dengan YPK dengan UMKM nih, terus khususnya kedepannya kalau bisa menjadi kerjasama sama koperasi khususnya dengan YPK nih seperti apa? Kalau mana dulu nih? Boleh, mana aja lah. Harapannya setelah dari kegiatan ini tentunya sharing bersama pelatihan ini UMKM itu lebih mempecut dirinya sendiri, tetap niat konsisten dan komitmen karena mereka sudah memulai nih. Tinggal bagaimana kita konsisten dan juga komitmen untuk tetap memproduksi terutama di bidang UMKM itu. Dan harapannya dengan adanya kerjasama antara YPK yang menyediakan memfasilitasi seperti pemasarannya itu kan sudah bergerak dari sekarang gitu, bahkan sudah menyediakan pasar. Jadi harapannya tinggal bagaimana UMKM ini memiliki kesadaran yang sangat tinggi, niat hatinya itu memang ya harus kita ini udah ada fasilitas nih, tinggal kita bagaimana mendorong diri kita dan penguatan kelembagaan di kelompok itu harus kita jalankan kayak itu. Gitu sih Mbak. Kalau dari Bang Dedi gimana? Harapan ke depan sudah pasti kita optimis ya untuk UMKM kita ini dan dapat memberikan kontribusi terbaik kepada ekonomi daerah gitu. Dan kolaborasi itu pasti harus ada. Dan pun di PK ini memberikan gambaran-gambaran bahwa kolaborasi itu nyata gitu. Tidak dilupakan oleh NGO, tidak dilupakan oleh organisasi dan komunitas yang berbasis pecinta lingkungan gitu, berbasis konservasi alam, berbasis bagi hal
artinya mereka sadar bahwa ada potensi ekonomi di sini, Iya. tidak hanya dari sektor satu regional, melainkan global kalau bisa. Dan ke depan mungkin ada gerakan-gerakan seperti ini memberikan pecutan bagi yang lain, daerah-daerah yang lain, daerah-daerah yang wah kita harus gerak nih, nggak mungkin Iya. Rimbang Baling aja. Wah kita harus Benar. ini nih, kita harus jaga konservasi aja. Oh kita harus maju nih, kita nggak bisa ketinggalan nih. Bahkan di setiap desa itu dari yang awalnya kita cuma tahunya biji karet saja, mereka terpecut. Wah kita harus dapat nih ilmunya. Kita Iya. harus dapat insight barunya biar ada buka lapangan atau ekonomi baru. Benar. Itu gambaran. Jadi ke depan harapan kita itu tidak hanya sekedar hanya memberikan kontribusi berupa ekonomi, melainkan memberdayakan masyarakat jauh lebih tingkat dan lebih baik. Dengan adanya kerjasama betul. koperasi, dengan adanya PK, dengan adanya pemerintah, lembaga-lembaga terkait itu sudah oke. Dan itu pun artinya kita membuka diri gitu. membuka diri dan potensinya sangat luar biasa. Itu Dan cukup. Rimbang Baling ini termasuk yang beruntung sih, Mbak, karena kan nggak semua desa mendapatkan kegiatan seperti ini gitu, Oh, iya. didampingi. Benar. Jadi nggak dilepaskan gitu aja gitu. Kebanyakan ya kebanyakan Iya. seperti itu ya. Ya sih kalau YPK sejauh ini mereka dari mendampingi sampai sekarang juga membantu pemasaran itu Iya, betul. tidak pernah dilepas gitu ya. Memang dibimbing sebaik-baiknya Luar gitu. biasa. Terus kalau bagi kakak sama abang nih, untuk tadi kan berarti ada produk ya yang ditampilkan ya tadi ya dari UMKM. Nah menurut kakak sama abang, bagaimana sih produk yang sudah ditampilkan tadi itu, apakah sudah layak dipasarkan atau masih butuh beberapa perbaikan gitu? Oke. Kalau secara visual 70%-nya sudah bagus. Tinggal bagaimana pengemasan itu sesuai dengan takaran isi. Tadi ada beberapa masukan seperti tidak sesuai, kemasannya itu lebih gede daripada isinya. Oh, Jadi nanti iya. konsumen itu melihat bahwa oh ini pelit nih yang jualan. Jadi kan Iya. harus disesuaikan Oh, iya. gitu. Kalau untuk packaging sudah mulai bagus. Yang kedua juga dari legalitas produk seperti UMKM-nya halal, PIRT-nya sudah diurus, dibantu oleh teman-teman gitu kan. Ya sejauh ini bagus sih 70%. Cuman diperbaiki itu tadi Mbak, sesuai dengan ukuran. Dan kalau segi rasa tadi nggak semuanya kita cicipi ya. Iya. Cuman khas yang di sini adalah crispy pantau. Nah, kalau boleh jujur itu enak sih. Teman-teman harus nyoba. Iya. Iya. Satu lagi yang menjadi ikoniknya kita tuh Rimbang itu Baling. apa? Abon ikan. Abon Pernah ikan. nyoba? Oh ya tadi, iya, tadi. enak banget. Iya. Sudah. Itu nggak kayak, rasanya tuh seperti apa sih? Kakak ya nyangka nggak sih itu ikan gitu loh? Nggak Abon nyangka, ikan gitu. nggak nyangka. Kayak rasanya rasa seperti apa? Karena saya suka pedas sih, enak. Iya, enak. Saya nggak nyangka ya, karena itu abon. Saya pikir itu tuh daging daging sapi ya. Iya, Karena iya. taste-nya itu ya, Beda ya? mendekati seperti itu daging sapi, tetapi ini ikan loh. Iya. Dan itu wah bisa kita konsumsi gitu loh. Mm-mm. Dan itu menjual banget. Packagingnya sudah oke, Rasanya enak. rasanya enak, harganya terjangkau. Why not, man? Itu you will sell it anything. You can find each other to market. Jadi Iya, kita bisa dapatin di market mana aja. Dan Iya itu sih. pun daya tahannya juga lebih dari 1 bulan. betul. Iya, benar. Sangat luar biasa. Bahkan bisa dibawa keluar pulau kan. Ya nanti bawa aja mah ke Bengkalis, bantu kita promosi ke sana siap, gitu. laksanakan Ibu. Kita majukan UMKM Rimbang Baling ini juga kita pasarkan di Bengkalis sana ya. Luar biasa. Dan tentunya trial error dari pembuatan crispy pantau ini sudah banyak sekali dilakukan. Benar. Dan itu pun difasilitasi oleh teman-teman kan, ya, teman-teman teman-teman YPK, YPK iya, gitu. benar. Jadi menurut saya ini hal-hal yang sangat luar biasa, dan kalau bisa YPK masuk ke Bengkalis ya. Kayaknya jangan cuma Bengkalis saja di Oh tempat ya, saya. siap. Di Siak juga perlu kayak. Oke. Terus pertanyaan nih, harapan lah dari kakak dan abang ini untuk UMKM di Rimbang Baling ini ke depannya seperti apa? Oke. Oke, harapannya pertama nih yang perlu kita ingatkan kembali, UMKM jangan pernah berpuas diri. Iya. Nah, kalau berpuas diri nanti cepat-cepat kita, wah ini udah puas, kita nggak akan bakal berubah, jangan. Artinya kita mengikuti progresnya perkembangan zaman. Iya. Artinya kita juga harus meningkatkan produktivitas, kita juga menjaga ekosistem alam, dan pun jangan terlalu banyak mengeksploitas tentang bahan-bahan yang dari alam. Terlebih kita kan sifatnya itu masih asri ya di sini ya, Iya, ada benar. wisata. Takutnya nanti kebanyakan, oh ini ekonomi kita habisin aja semua yang di sini tuh jadinya. Ini ekonomi jual Jadi semua. bahan cuan ya? Jadi bahan cuan. Jadi jangan sampai itu terlalu Oke. luar biasa kalau kita ngambil keuntungan. Well, Mm-mm. kalau ke depan pasti ini maju. Pasti Insya Allah. UMKM di sini pasti maju. Iya. Kita harapan kita juga ke depannya semoga UMKM juga lebih maju ya, lebih
dikenal dunia lah, tidak hanya lokal saja ya berarti Luar ya, Kak, biasa. Ya, kalau harapan aku sih Mbak, itu dari UMKM-nya sendiri, dari niat hatinya, konsistensi, komitmen Iya. bahwa ada yang ingin dicapai di suatu kelompok ini untuk pengembangan bisnis usaha, menjadi kegiatan ibu-ibu kelompok perempuan di Rimbang Baling. Lebih ke tepatnya itu dulu sih harapannya. Saya tuh menggantungkan harapan yang besar kepada UMKM. Iya. Karena selama ini yang didampingi UMKM itu kadang on off dalam kegiatan produksinya, karena Iya. mereka tidak punya bisnis plan. Maka dari itu tadi kita belajar sharing bersama bagaimana bisnis plan yang kita harus sampaikan kepada ibu-ibu tadi tentang rencana tindak lanjut serta tantangan dan peluang. Mudah-mudahan dari tantangan dan peluang ini menjadi masukan untuk beberapa lembaga termasuk KPK, bagaimana solusinya untuk UMKM di Rimbang Baling gitu. Mungkin Bagus ya. mungkin dari Kakak ya langsung dari UMKM-nya berarti ya harus di-push lagi gitu Harus ya. di-push lagi, harus Iya. niat banget gitu. Iya. Jadi kalau pandangan Kakak nih kalau untuk bisa nggak sih UMKM dari beberapa kelompok tadi tuh mereka bisa konsisten nggak kalau menurut pandangan Kakak tadi? Kalau secara mata batin Iya, kalau pandangan Kakak sendiri nih seperti apa ini? kalau saya sih mata batin menaruh ya. hal positif di semua orang, terutama ibu-ibu UMKM tadi. Iya. Saya yakin bahwa ibu-ibu di UMKM Rimbang Baling ini bisa konsisten. Nah, Betul. tentunya dengan dampingan dari berbagai pihak ya. Jadi Iya. bukan hanya lembaga, tapi dari pihak-pihak terkait lah yang ada di desa untuk mensupport mereka. Semoga juga dinas-dinas ya Kak. Ya, dinas-dinas sekali juga OPD terkait gitu kan. Gambarannya gini Mbak. Ah. Tadi kan sempat hujan kan? Iya. Iya, saya pikir nih Feelingnya nggak datang nggak lagi. datang gitu loh. Rupanya datang loh. Datang, semangat Dan itu kan. semangat semuanya Iya. dan mengikutin arahan dari games kita dan challenge kita. Artinya Mbak, betul kata Mbak Putri, kita tuh optimis dan optimisnya dibuktikan berdasarkan data semangat mereka, Iya. inovasi mereka, dan itu nggak cukup hanya sampai di situ. Konsisten mereka, buset. Saya yakin ke depan ini bakal lebih oke lagi nih. Iya. Serius. Iya. Semoga Amin. UMKM ini bisa menjadi salah satu pendobrak perekonomian di Rimbang Baling. Rimbang Baling ini ya. Karena kalau sesuatu yang sudah dimulai sebenarnya gampang Mbak, tinggal menjalaninya saja. Betul. Termasuk saya sendiri, saya juga pelaku UMKM. Iya. Iya, jadi karena kesibukan yang lumayan gitu, jadi akhirnya terbengkalai. Nggak terbengkalai juga sih, masih tetap konsisten gitu. Ya, sama kita ya Mbak Put ya. Iya, lebih kurang. Tapi harapannya ibu-ibu UMKM ya terus maju aja sih. Amin, maksudnya. amin. Mungkin terima kasih nih sharing berharga nih dari Bang Dedi sama dari Kak Putri. Ya maaf kalau ada kesalahan. Iya sama sih Mbak. Banyak Salah, salah dia. kalau salah itu memang dari manusia Mbak. Oh, iya. Karena kesempurnaan Iya, itu hanya bukan milik nabi Allah. ya. Gitu. Iya, Wajar lah manusia nih boy. Iya. Bukan nabi boy ya. Plak, gitu. Oke, terima kasih Iya, Bang sama-sama. Bang Dedi dan Kak Putri. Mungkin kawan-kawan Rakom mungkin sekian dulu dari podcast kita sore hari ini. Mungkin kawan-kawan Rakom bisa menunggu selanjutnya podcast kita selanjutnya yang lebih menarik lagi. Tetap di podcast Swarimba, Suara Rimbang Baling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.